Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'aifin Nur Farihan dari kelas Tetris IPSA semester 4 akan menjelaskan pengelolaan kelas untuk kelas 8 semester 2 kurikulum 13. Langsung saja, laporan pengelolaan kelas. Yang pertama, kegiatan administrasi, yakni program tahunan tahun pelajaran 2021 atau 2022. Materi pelajaran IPS, satuan pendidikannya SMPN 1 Kediri, kelas atau semester kelas 8 semester 2, satuan tahun pelajaran 2021 atau 2022. Kompetensi inti KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektivitas dan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dari kejadian tampak mata. KI 4, mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, yakni menggunakan, mengurangi, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yakni menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Program semester tahun yang selanjutnya yakni ada berupa kompetensi dasar materi pokok, yaitu kita tulis dari jangka bulan dan seperti bulan Juli, contohnya bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, pokoknya selama satu semester. Nah, selanjutnya program harian. Seperti yang di atas, ada KI, terus ada waktu, sasaran kegiatan, materi kegiatan, dan keterangan. Jadi di situ kita menulis waktu kita belajar mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Jadi kita rinci satu persatu setiap jam pelajaran. Untuk yang selanjutnya ada pengorganisasian kelas. Ini terdiri dari wali kelas, ketua kelas, wakil kelas, sekretaris, bendahara. Nah, seksinya ada keamanan, kenyamanan, kebersihan, ketertiban, keagamaan. Saya akan menjelaskan mengenai tugas pengorganisasian kelas. Ketua kelas biasanya bertugas untuk mengkoordinir tugas siswa dan memimpin kelas. Wakil kelas itu membantu ketua kelas dalam menjalankan tugas dan mengganti tugas ketua ketika ketua tidak masuk. Untuk sekretaris, tugasnya mengarsipkan surat izin dan mengisi jurnal kelas. Yang bendahara, tugasnya mencatat dan mengatur transaksi keuangan dalam kelas. Keamanan itu menjaga barang di kelas supaya tetap aman. Kenyamanan, memperhatikan semua sarana prasarana di kelas. Kebersihan, menjaga kebersihan kelas dan mengingatkan jadwal piket. Ketertiban itu menertibkan siswa di kelas baik saat pelajaran berlangsung maupun jam kosong. Keagamaan, mengingatkan waktu sholat berjamaah dan mengabsennya. Selanjutnya ada jadwal piket. Jadwal piket dilakukan setiap hari, yakni mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selanjutnya ada jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran juga sama, mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selanjutnya ada tata tertib untuk siswa dan untuk guru. Tata tertib untuk siswa, yang pertama, datang tepat waktu. Kedua, memakai atribut lengkap dan seragam sesuai hari. Yang ketiga, memakai sepatu hitam, boleh bertali. Yang keempat, bagi siswa laki tidak boleh menyemir dan mengguncir rambut. Yang kelima, siswa perempuan wajib memakai jilbab. Yang keenam, seragam dilarang ketat dan membentuk bodi.
Yang ketujuh, dilarang mengerjakan PR di kelas. Yang kedelapan, wajib mengikuti pelajaran pembiasaan dan sholat wajib atau sunnah berjamaah bagi yang beragama muslim. Yang kesembilan, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kesepuluh, berperilaku sopan santun kepada guru dan teman kelas. Yang kesebelas, tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Tata tertib untuk guru. Yang pertama, wajib datang 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Yang kedua, memasuki kelas tepat waktu dan mengikuti doa serta kegiatan pembiasaan. Yang ketiga, dilarang bermain HP saat menerangkan pelajaran. Yang keempat, dilarang berpakaian ketat dan menunjukkan body. Yang kelima, dilarang meninggalkan kelas tanpa alasan yang jelas. Yang keenam, dilarang makan saat jam pelajaran berlangsung. Yang ketujuh, dilarang menghukum siswa dengan kekerasan. Selanjutnya ada kegiatan operasional, yang mana pertama terdiri dari absen kehadiran. Jadi semua siswa wajib memiliki absen setiap kelas. Kita absen semuanya setiap hari. Yang kedua ada pembekalan kelas atau sarana prasarana, yang mana seperti terdiri dari meja, papan tulis, spidol, penghapus, dan alat-alat perabot yang ada di kelas lainnya. Yang ketiga ada kegiatan keuangan kelas, seperti kita mencatat dana-dana yang masuk dan keluar. Yang keempat ada humas di lingkungan sekolah, yaitu ada yang internal dan eksternal. Yang internal itu guru memberikan pelajaran kepada murid, guru memberikan tugas, guru mengajari muridnya supaya pintar, guru mengajarkan sopan santun. Yang untuk eksternal itu membuat grup WA, seperti berisi wali murid dan mengordinir siswa yang di luar jangkauan. Yang kelima itu ada wali kelas. Wali kelas, tiap kelas jadi memiliki wali yang berbeda-beda. Selanjutnya ada mendesain ruang lingkungan kelas. Biasanya lingkungan kelas kita didesain seperti harus ada bunga, harus ada mading, sesuai dengan kebutuhan kita yang ada di kelas. Terus ada penataan bangku. Jadi bangku itu juga ditata denah-denahnya. Kalau di sini denah penataan bangku ditata dengan formasi klasik. Ada 14 bangku, satu bangku terdiri dari 2 kursi. Dibuat 4 baris, bangku yang diduduki siswa tidak tetap dan di rolling 1 hari sekali agar semua dapat merasakan bangku di bagian depan, tengah, dan belakang. Selanjutnya ada penataan kebersihan dan keindahan kelas. Jadi penataan kebersihan itu seperti kita menata tong sampah yang ada di depan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Langsung ada pemanjangan lukisan, pemasangan hasil karya siswa. Biasanya hasil karya siswa kita tempel di mading-mading agar ketika ada observasi itu tahu kelas ini memiliki karya gitu. Terus menyediakan papan juga untuk hasil karya siswa-siswanya. Selanjutnya ada pengaturan tanaman dan tumbuhan. Jadi siswa itu sejak dini sudah dilatih untuk menata dan mengatur tumbuh-tumbuhan. Kita diajari juga untuk cara menyayangi tumbuhan dan lingkungan kita agar tetap terjaga. Selanjutnya ada materi kelas 8 kurikulum 13 semester 2 tentang kondisi masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama yakni masyarakat Indonesia di masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua, pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. Yang ketiga, pengaruh sistem sewa tanah. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Langsung selanjutnya ada RPP atau Rencana Pelaksanaan Pelajaran. Sekolah SMPN 1 Kediri, mata pelajaran IPS, kelas 8 semester 2. Seperti yang awal ada kompetensi inti. K1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi, serta efektif dalam lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan. KI3 memahami pengetahuan, rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI4
mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Selanjutnya ada kompetensi dasar. 1.4 menganalisis kronologi, perbuatan, dan kesinambungan ruang dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Yang 2.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, geografi, politik dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Tujuan pembelajarannya ialah mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. Menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme. Selanjutnya ada materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran seperti PowerPoint, worksheet, lembar penilaian, globe, peta Indonesia, video animasi, dan foto pahlawan. Ada sumber pelajaran yang biasanya dari buku pegangan guru IPS itu dan YouTube atau Google terkait referensi dari media pembelajaran. Terus ada penilaian hasil belajar seperti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sudah umum ya. Terus langkah-langkah pembelajarannya biasanya ada tahapan, kegiatan, terus waktu. Jadi guru itu sudah menyiapkan apa yang harus kita lakukan sebelum masuki ruang kelas. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.